Pengalaman pahitku. Aku tak pernah menghitung berapa jumlah pasien yang sembuh sepanjang aku bekerja menjadi perawat. Pasien yang tak mampu aku tolong, itulah yang biasanya membekas di ingatanku. Ketika jarum jam menunjukkan jam 9 pagi, ketika pasien tersebut datang ke pelayanan 24 jam di bawah keluarganya. Ia mengalami sesak napas. Tidak terlalu gawat, aku berkata dalam hati. Aku dan dokter terus memberikan pertolongan sebagaimana mestinya. Kupasang selang oksigen dan kuukur tekanan darahnya. Entah kenapa, pasiennya semakin sesak dan terus berkeringat. Kondisinya bahkan semakin memburuk. Pasien tidak mungkin dirawat di puskesmas karena fasilitasnya yang terbatas. Kami memutuskan untuk mengirim pasien ke rumah sakit yang lebih besar. Pasien sudah siap untuk dirujuk. Ku minta ambulan untuk disiapkan. Namun tak seorang pun dapat menemukan di mana supir ambulan. Aku berusaha menelepon supir tersebut, namun teleponnya tidak aktif. Aku menanti sejenak sambil menenangkan pasien. Lalu ku coba menghubungi supir kembali, namun teleponnya belum aktif juga. Keadaan pasien semakin gawat, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Semua pertolongan yang sudah kulakukan sepertinya sia-sia, tidak bisa meredakan sesaknya. Saat krisis tersebut tiba-tiba aku menyadari hanya aku berdua saja dengan pasien. Sementara dokter dan keluarga pergi entah kemana. Aku bingung. Sekali lagi aku mencoba hubungin lagi supir. Dan teleponnya masih belum aktif juga. Ku peluk pasiennya untuk menyenangkan hatinya. Bahunya naik turun di hadapanku, sementara mulutnya berusaha menghirup udara sebanyak-banyaknya. Matanya menyiratkan ketakutan, sementara wajahnya pucat pasi. Tepat di hadapanku, akhirnya pasien menghembuskan napasnya yang terakhir. Ini menit terlama dalam hidupku. Aku sangat sedih, marah, kesal, dan ada perasaan menyesal dalam benakku. Aku ingin berteriak, kenapa ini harus terjadi? Kenapa harus meninggal? Seandainya cepat dibawa ke rumah sakit, mungkin masih bisa tertolong. Pada waktu kejadian, dalam api amarahku pingin rasanya aku membakar puskesmas. Keesokan harinya, aku berhadapan dengan kepala puskes tentang apa yang aku alami kemarin. Kepala puskesmas sangat merespon apa yang kuceritakan. Membuat kebijakan. Ambulan dan supir harus standby. Malam harinya aku tidak bisa tidur. Gelisah, teringat pada pasien saat menghembuskan napas terakhir dalam pelukanku. Aku berharap tidak ada lagi pasien yang meninggal diakibatkan keterlambatan mendapatkan pertolongan. Ini sebuah pelajaran yang sangat berharga.